Yang kita hormati, yang kita sayangi, Ibu Hajah Rizdah Hendrajoni SEMM TR, selaku perwakilan kita nih Bapak Ibu di DPR RI, penyambung suara kita, mudah-mudahan beliau sehat. Kemudian kepada Pak Kapolsek, Ketua Yayasan Pak Asmir, yang juga beserta seluruh pengurus Yayasan Radatul Jabal Kota Sawalunto yang sudah hadir di sini, dan juga Ustadz dan Ustazahnya. Kemudian kepada tokoh masyarakat, ketua KAN, kepala desa, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat yang berbahagia. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah karunia kita dalam keadaan sehat pagi ini, walaupun kita dalam suasana pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dan juga kita diiringkan salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad SAW. Pertama nih Bu Rizdah, Pak Wali mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir bersama kita karena ada kegiatan yang tidak pula bisa diwakilkan, sehingga kami di sini diminta untuk mewakili. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti kegiatan kita pada pagi ini. Kemudian kita sama-sama bersyukur nih Bu Rizdah sudah datang ke Kota Sawalunto walaupun suasana kita dalam pandemi COVID-19. Kami sampaikan pertama, Kota Sawalunto sudah melandai kasus COVID-nya. Dari 1.578 kasus positif itu sudah sembuh. Kemudian kasus kita dalam minggu terakhir nih masih sudah nol ya Pak Kapolsek ya. Kita sedang giat-giatnya dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Kapolres, TNI, dan seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama untuk bisa kita membentengi atau membuat perisai diri dari serangan COVID-19, yaitu dengan imunisasi ataupun vaksinasi. Nah, ini yang kita gencarkan, di mana kita di Kota Sawalunto itu sudah urutan keempat di Provinsi Sumatera Barat capaiannya, lebih kurang 50%. Jadi ini bukan kerja pemerintah saja, tapi semua lintas sektor, terutama masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat ini tidak bisa tercapai. Nah, ini kita Pak Wali menyampaikan, tolong sampaikan apresiasi kepada masyarakat, baik di tingkat desa, tingkat kelurahan, sampai ke tingkat dusun dan tingkat keluarga. Karena semuanya itu ada di tingkat keluarga. Siapapun yang akan meningkatkan kesehatan ataupun kesejahteraan itu dari tingkat keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat sangat tersanjung juga nih dapat mendampingi Bu Rizdah. Tentu kita berharap banyak juga dengan adanya keterwakilan kita di pusat, tentu akan mengalir juga sesuatu ke kota kita, terutama tentu pada hari ini ke Yayasan Radatul Jabal. Kemudian kami sampaikan juga kami apresiasi kepada Yayasan Radatul Jabal. Kemarin nih kami informasikan bahwa salah satu muridnya yang ikut cerdas cermat di TV kemarin ya, Padang TV kemarin ikut lomba, kemudian juara harapan 1, dan ini akan dibawa ke tingkat provinsi ya Pak ya. Nah, ini suatu prestasi, baru 5 tahun sudah bisa membuat prestasi. Berarti yang lainnya masih banyak kader-kader anak-anak kita yang bisa kita tonjolkan dari segi agama. Memang kita Sumatera Barat ada besendi saraf besendi kitabullah, bahwa yayasan ini merupakan salah satu pencikal bakal anak-anak kita di kemudian hari. Kenapa? Karena sekarang ilmu pengetahuan sangat dekat, IT sangat dekat, di kamar dimanapun itu bisa. Nah, ini controllingnya yang penting sekarang. Dengan tidak kita kontrol, bagaimana bisa anak-anak kita akan maju? Karena anak-anak kita adalah sumber daya ke depannya. Bagaimana sumber daya ke depan? Bagaimana Sawalunto ke depannya? Tentu di tangan kita sekarang. Tentu juga ada di tangan Radatul Jabal yang ada muridnya sudah lebih 100. Kalau ada salah satu dari 100 ini calon wali kota nantinya, atau juga calon anggota DPR ya Bu Rizdah ya, kan akan menjadi anak-anak yang bersumber daya yang optimal.
sehingga dia bisa membangun kota kita, membangun kampung kita. Nah, kalau sudah semuanya ikut membangun, tentu kita bisa bangkit dari keterpurukan, kemudian juga dari dampak sosial. Nah, sekarang yang kita takutkan adalah dampak sosial. Dampak sosial bukan hanya dampak sosial karena pandemi COVID-19 saja, tapi dampak sosial yang lainnya, berdampak sosial kultural, dampak sosial bagaimana anak-anak kita bebas dari narkoba, bebas dari pergaulan yang tidak senonoh, yang lain-lainnya. Kemudian juga bagaimana anak-anak kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan amanah ataupun sesuai dengan sunnah Rasul kita. Jadi pada kesempatan ini mungkin kami tidak banyak menyampaikan, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Tentunya dengan kegiatan ini kita berharap juga hal ini akan menjadi tempat-tempat lainnya yang akan dikunjungi oleh Bu Lisda, sehingga ada keterdekatan antara perwakilan kita dengan masyarakat Kota Sawalunto. Dengan demikian kita bisa saling bahu-membahu untuk membangun. Memang kita sekarang agak harus merecovery ekonomi. Dengan ada pandemi COVID-19 kita tidak boleh keterpurukan terus-menerus. Makanya salah satu upaya dari pemerintah adalah memperisai diri. Memperisai diri itu dengan kita melindungi diri, membuat daya tahan tubuh kita itu kuat. Bukan karena saya dokter langsung saya menyampaikan, tapi tersiratnya gitu ya Pak Kapolsek ya. Kenapa? Karena perisai, sejak zaman Nabi kita juga disampaikan untuk perang kita harus memperisai diri. Nah kita sekarang perang dengan virus corona, berarti kita harus memperisai diri kita. Kalau kita sudah memperisai diri kita, kita akan bisa mengantisipasi. Kalaupun kita terkena, kita tidak akan jatuh dalam kasus yang berat. Terbukti, ada kisahnya saya sendiri. Ketika waktu suami saya kena COVID-19, ya karena terkontak dengan pasien, ya kebetulan dia juga dokter, kontak dengan pasien. Kemudian kami saat itu sudah diimunisasi, kemudian kita tracking semua keluarga yang dekat dengan beliau, negatif, alhamdulillah negatif. Dan diperiksa antibodi, memang kita timbul antibodi karena kita sudah divaksin. Nah, kemudian kita juga melakukan perjalanan dinas misalnya. Kita periksa, kita juga sudah 2 kali divaksin. Karena uji coba vaksin itu bukan uji coba. Pertama kali yang divaksin itu adalah pejabat esensial, Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, pasti Bu Seda pasti, Pak Kapolres dan seluruh Pak Dandim dan lain-lain semuanya. Itu sudah serentak kita melaksanakan. Alhamdulillah, memang kita merasakan kita ketika ada penyakitnya kita lebih kuat, dan juga mencegah itu lebih baik. Juga Nabi menyampaikan hindarilah kalau ada suatu wabah, makanya lindungilah ketika ada wabah. Bagaimana dengan melindunginya? Tentu seirama dengan ilmu pengetahuan. Seirama dengan ilmu pengetahuan, berarti kita ada bagaimana menciptakan daya tahan tubuh dengan vaksinasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu Lisda. Terima kasih sudah ke sini. Mudah-mudahan kami tunggu untuk selanjutnya ya Pak Kasmir ya. Kita tunggu kedatangan selanjutnya dan kita minta arahan nantinya bagaimana Sawalunto ke depan untuk lebih baik. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Wabillahi